Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Eee, Acara hari ini adalah kuliah tambahan gabungan ya. Ini saya, jadi nanti kemarin ya saya minta menyampaikan kepada dosen kelas, di prodi IT yang mengambil mata kuliah algoritma pemrograman ya untuk hadir di sini ya. Nah, ini kenapa saya undang datang, gabung karena, kita ada perubahan jadwal praktikum ya. Di minggu depan itu praktikumnya tipe bentukan saja ya. Terus kemudian minggu depannya lagi, array ya. Ini gara-gara ada, praktikum online sih ya. Jadi seharusnya tidak begini ya. Nah, oleh karena itu untuk menyikapi perubahan, jadwal praktikum, jadi saya ya udah menggelar kuliah tambahan gabungan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, kita akan mulai materinya. Nanti kita tidak akan buka slide dulu ya, kita akan ngebahas, melalui layar ini ya, apa ya ini namanya teh, text editor yang biasa saya pakai ya namanya, eee, Golang Golang ya. Terus juga nanti kita akan coba pakai, whiteboard lah ya untuk, memvisualisasikannya ya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama ini kita lihat di sebelah kanan ini, layar sebelah kanan ada judul tipe bentukan ya. Tipe bentukan ini, pembahasannya ada 2 sih ya. Yang pertama tipe alias dan kedua struct atau tipe struktur ya. Kita akan bahas yang kedua dulu ya, yang ke B dulu. Apa sih yang disebut dengan tipe bentukan struktur atau struct gitu ya. Kan, harus kenal dulu ya, apa itu tipe bentukan struktur. Nah gini ya ceritanya, eee, kan kita sudah kenal tipe dasar ya atau tipe primitif ya. Nah coba saya, eee, mana ya, tunggu sebentar. Kayak tipe tipe bentukan dasar tipe dasar itu apa saja? Coba, saya pengen dengar suaranya. Yang sudah kita kenal, yang pertama apa? Integer, Ya, terus kemudian boolean, ya boolean, Real, oke sip. Terus apa lagi? karakter, string, chart, Ya, karakter string, ya kita tuliskan sama string ya. Nah, gitu ya. Ini yang sudah kita pelajari ya dari semester lalu juga dari awal perkuliahan juga ya. Ada integer bilangan bulat ya, terus ada boolean itu nilainya eh, true atau false ya, dua nilai. Terus kemudian bilangan real itu bilangan ya lebih luas jangkauannya daripada integer ya. Kalau integer kan satu 2 gitu. Kalau bilangan real ada bilangan lain di antara satu dan dua. Terus kemudian char ya. Nah ini sebetulnya representasi di dalam komputernya sih bilangan bulat juga sih, tapi ini untuk menampung data eh, sebuah karakter ya, berdasarkan tabel ASCII atau tabel yang diperluas ya UTF-16 gitu ya. Eee, Terus ada string ya. Beberapa literatur menganggap string bukan tipe dasar karena dia gabungan dari, eee, banyak karakter gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada perdebatan, "Oh, string tuh bukan tipe dasar, bukan tipe primitif," katanya ya. Dan kalau kalian pelajari di beberapa bahasa pemrograman, mendeklarasikan string itu kayak mendeklarasikan kayak gini nih kalau string itu, char misalkan 200 kayak gitu ya. Jadi artinya ini adalah karakter yang terdiri dari 200 karakter. Nah, itu untuk mendeklarasikan string ya. Jadi sekedar diketahui saja, eee,
sering kadang-kadang dianggap bukan tipe dasar gitu ya. Nah, tapi apapun perdebatan yang sebetulnya kita pelajari ya, inilah data-data yang kita gunakan atau tipe data yang kita gunakan untuk menampung data begitu ya. Dan ditampungnya dalam suatu variabel ya. Kalau misalkan saya punya variabel bill, itu saya akan isi dengan bilangan bulat kan, di pseudocode kita tulis gini ya, bill titik 2 integer gitu ya. Nah itu ya, jadi ada nama variabel, ini saya tulis begini untuk template-nya ya. Ada nama variabel, terus kemudian ada titik 2, terus kemudian ada tipe datanya gitu ya. Nah, gitu kan ya. Ini sudah paham ya. Nah, dalam kenyataannya di keseharian kita ya, di kehidupan sehari-hari kita ternyata data itu atau ya tidak 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 semuanya bisa ditampung dalam tipe data dasar gitu ya. Atau ada satu komputasi perhitungan atau apapun sebetulnya lebih mudah kalau kita membuat tipe sendiri ya, yaitu tipe struktur itu ya. Nah, itu bisa kita lihat contohnya kalau kita mendeklarasikan eh, jam contoh ya. Jam itu kan ada komponennya ya. Coba sebutkan apa komponen jam atau komponen waktu lah ya. Itu kan ada jam ya, terus ada menit kan ya, ada detik kan gitu ya. Ini ada 3 komponen nih ya. Kayak gitu. Hmm. Kalau kita membuat sudahlah kita buat tipe waktu aja dengan komponen jam, menit, detik, itu akan lebih mudah untuk kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi mengenai waktu gitu ya. Jadi nanti kayak gini nih ya. Maaf. Kita buatlah tipe waktu namanya gitu ya. Dan itu nanti terdiri dari komponen eh, jam gitu ya. Terus kemudian menit sama detik. Oh, jam, menit, dan detik tentu saja ini ada tipe data dasarnya gitu ya. Jam kita pakai misalkan integer gitu ya. Terus kemudian menit integer juga gitu ya. Terus kemudian detik integer juga gitu. Nah, contohnya gini ya. Oke, jadi kita sekarang menggabungkan beberapa tipe dasar ya ke dalam satu tipe baru ya. Boleh disebut yang namanya tipe bentukan struk itu ini sebetulnya tipe baru yang dikustomisasi gitu ya. Karena kebutuhan gitu ya. Jadi ini nama tipe barunya ya. Nama tipe baru gitu ya. Dan ini jam, menit, detik ini yang disebut dengan istilahnya eh, field ya, atau boleh juga disebut eh, atribut ya. Gitu ya. Field, atribut bebas ya. Nah, banyak ya eh, komponen-komponen yang bisa kita eh, buat ya. Di sehari-hari kita juga kan kita punya data, misalkan eh, apa ya, misalkan nama ya. Nah, kalau kalau kalian perhatikan ya, apalagi di luar negeri ya, jadi nama itu terdiri dari 3 ya. Ada first name gitu kan ya, terus kemudian ada middle name gitu ya, middle name, terus kemudian ada last name ya, bisa sampai 3 ya. Nah, last name ini sekaligus juga jadi nama keluarga gitu ya. Misalkan siapa ya? Eh, aduh, banyak sih ya. Misalkan ini ya.
Hmm, ya. AHY ya. Lupa lagi saya AHY itu ya. Nama eh, nama anak Presiden Yudhoyono ya, itu nama pertamanya A, terus ini H dan Yudhoyono kayak gitu ya. Terus eh kalau perhatikan, kalau kita misalkan naik pesawat gitu ya, atau naik kereta, naik bus ya, kita waktu membeli tiket ya kan kita harus ada data-data yang dimasukkan ya. Nah, untuk pesawat misalkan ya, nanti harus ada informasi mengenai si calon penumpang gitu kan ya. Terus kemudian informasi mengenai maskapainya gitu kan ya. Terus ada informasi mengenai apa ya kira-kira ya. Waktunya lah mungkin gitu ya. Hmm. Nah, informasi calon penumpang nanti ada data misalkan nama ya. Terus ada data misalkan ID ya, NIK ya. Kan sekarang harus nyetorin ini KTP ya supaya bisa ya. Terus ada apa lagi gitulah, banyak ya, alamat mungkin gitu ya. Terus nanti untuk maskapai, apa nama maskapainya gitu ya. Maskapai banyak ini ya. Nah, contoh kita lihat ya, tiket pesawat nih, googling aja nih ya. Di tiket pesawat itu Jakarta Bali misalkan, ada nggak contohnya ya, image. Nah, ini dia contohnya. Oh, ini ya. Nah, kita lihat ya. Tuh ada maskapainya, Lion Air ya. Oh, ini 3 perusahaan ya. Bergabung, Wings Air, Batik Air. Nah, ini kelasnya ya. Kelas ekonomi, terus ini grup C, grup F. Apalagi datanya ya. Seat mungkin ya. Nah, ini seat 33A. Boarding time 23.25. Gate-nya C7. Oh, banyak ya. Nah, ini kalau kita misal mendapatkan eh, tugas ya untuk membuat sistem perhitungan, yaitu misalkan untuk sistem informasi dan juga eh, sistem informasi ya untuk mencatat, mendata dan sebagainya ya tentang tiket gitu ya. Tentu kita harus menyediakan data-data itu dalam bentuk yang seperti ini ya. Saya minta coba beri contoh ya, contoh lain ya, eh, tipe yang bisa kita bentuk, kita buat menjadi tipe bentukan ya. Silakan, bebas ya. Alamat barangkali coba kalau kalian isi subscribe, eh, subscribe apa gitu ya. Kan kita harus mengisi alamat ya. Coba alamat tuh komponennya apa saja? Street ya, nama jalan ya. Terus apa lagi? Kode pos, Pak. Ya, kode pos ya. Terus apa lagi? City, kotanya ya. Terus state, banyak ya. Nah, itu kadang street juga suka ada 2 ya. Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, bagaimana kita eh itu. Ini tadi saya coba jelaskan apa itu tipe bentukan struktur dan mungkin ya mengapa kita memerlukan tipe bentukan struktur itu ya. Jadi kita ulangi ya.
Jadi apa yang disebut tipe bentukan struktur? Itu satu tipe yang dibuat oleh kita sebagai programmer ya, yang terdiri dari field-field ya, komponen-komponen yang memiliki tipe dasar gitu atau tipe bentukan lain gitu ya. Boleh tuh ya. Mengapa kita memerlukan tipe bentukan struktur? Untuk menyelesaikan problem komputasi yang lebih efisien gitu ya. Karena pada kenyataannya di dunia kita ini data itu terkelompok gitu ya. Terkelompok tidak hanya satu ya. Contoh misalkan ya contoh lain ya. Ini saya kasih contohnya di sini. Anda sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa tentu punya komponen-komponen lain ya. Nama gitu ya, punya nama. Terus tentu punya kelasnya di mana ya. Terus prodinya. Terus nanti ada NIM ya, lupa tuh NIM. Terus nanti data IPK, IPS ya. IPS indeks prestasi semester. Wah, banyak itu ya. Tergantung kebutuhan yang problemnya gitu ya. Kalau sampai detail nggak banget sih ya. Kan tidak ada ya tinggi badan. Kita tidak memasukkan tinggi badan kan di dalam untuk sistem informasi perkuliahan gitu ya. Kayak gitu ya. Mengapa kita melakukan tipe bentukan struktur? Karena memang problemnya menjadi lebih kompleks gitu ya. Oke, nah selain tipenya kayak gini ya, kayak gini nih, waktu ada jam, menit, detik. Nah ini integer, integer, integer gitu ya, tipe dasar. Bisa juga bertingkat gitu ya. Misal gini ya. Jadi saya punya tipe alamat gitu ya. Terus kemudian alamat itu terdiri dari jalan gitu ya. Jalan itu nanti string tipenya ya. Terus saya punya eh, kota misalkan ya, string juga. Terus saya punya kode pos string juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya punya tipe alamat, juga mungkin saya punya tipe nama juga ya. Nah, nulisnya kalau tipenya sama, tipe dasarnya boleh gini ya. Saya pakai bahasa Inggris aja lah ya, first name gitu ya. Terus kemudian mid name. Terus satu lagi last name ya. Boleh dia digabung gitu ya. Ini string. Nah, ini kan ada dua tipe bentukan, yang satu alamat, satu nama. Nah, kemudian saya mungkin punya tipe lain, misalkan pelanggan gitu ya. Untuk nama pelanggannya, saya boleh deklarasikan gini nih, nama gitu ya. Tipe datanya nama gitu. Jadi sini tuh ke sini. Gitu ya. Terus kemudian yang alamat pelanggan itu alamat gitu ya. Ini itu ya. Perhatikan yang alamat berarti ke sini. Ini jadi bertingkat ya. Tipe alamat digunakan di alamat pelanggan. Terus nama pelanggan menggunakan nama ke situ gitu ya. Boleh begitu ya. Jadi secara umum kita mendeklarasikan tipe bentukan struktur itu dengan menggunakan keyword type ya. Keyword type gitu ya. Ini di pseudocode dulu ya. Terus kemudian kita ikut kita lanjutkan dengan nama tipenya gitu ya. Ini bebas ya. Terus kemudian ada
kurung sudut ya namanya. Nah, kayak gitu ya. Kadang-kadang juga ada titik dua dulu di situ ya. Pun karena Sudoku itu kadang-kadang berbeda ya. Beberapa dosen tanpa menuliskan titik dua ya. Terus kemudian di sini nanti eh, nama fieldnya ya atau nama atributnya field, nama field satu gitu kan ya. Terus nanti titik dua dan ini boleh eh, boleh tipe dasar gitu ya. Boleh juga eh, tipe bentukan lagi gitu ya. Tuh ya. Nah, itu template-nya ya. Ini type gitu ya. Terus nama tipenya ini contohnya di sini alamat, terus ini nama field ya. Ini tuh jalan, kota, kode pos diikuti oleh tipe dasar contohnya string 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 ya. Untuk contoh yang ada tipe kebentukan lagi yang ini nih, nama pelanggan gunakan nama gitu ya. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan ya saya kasih waktu. Silakan, anak-anak IT harus kritis ya. Atau cukup jelas? Ya, silakan Muhammad Farhan Hafiz. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi ini kan tadi tipe data itu kan terdiri dari atribut ya, gitu. Nah, kalau misalnya nih eh, sebuah tipe data dia tipe data bentukan itu dia menampung tipe data bentukan lain kira-kira bisa nggak ya, Pak? Bisa. Ini tadi sudah saya contohkan. Tipe data bentukan pelanggan ya. Ini kan ada nama pelanggan nih, fieldnya ya. Dan tipenya nama. Nama sendiri kan sudah kita deklarasikan di atas sebagai nama tipe bentukan. Ya, gimana? Oh iya, Pak. Oke, Jelas, terima Pak. kasih ya atas pertanyaannya. Cukup jelas jawaban saya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sip. Oke, yang lain. Wah, senang sekali yang bertanya ya. Dari kelasnya siapa? Ibu siapa? Bapak siapa? Yang barusan nanya dari kelas siapa? Dari IT 04, Pak. Untuk dosennya Pak Ahnan Suryan, Pak. Oh iya, Pak Adnan ya. Oke, sip. Terima kasih ya. Mangga untuk pertanyaan berikutnya silakan. Oke, kayaknya sepertinya sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, hmm, tadi kan kita mendeklarasikan, barusan mendeklarasikan ya. Apa itu? Nah ini sekarang kita masuk ke tadi ya cara mendeklarasikan ya. Cara mendeklarasikannya tadi pakai keyword type, terus ini tadi nama eh nama tipe bentukannya yang kita buat ya. Terus nanti ada titik dua atau tidak ada ya. Ini bebas. Terus nanti ada kurung bukan kurung siku nih, kurung sudut ya. Terus ini ada nama field satu gitu ya. Terus pakai titik dua. Terus ini eh, boleh tulisnya kayaknya gini deh. Boleh tipe dasar atau tipe bentukan lain. Nah, gitu aja lah ya. Nama field 2. Terus ini sama juga ya.
Dan ini saya kasih titik-titik ya, artinya dan seterusnya gitu ya. Ini kasih titik-titik dan seterusnya. Bisa sebanyak yang kita butuhkan ya. Nah, contohnya tadi yang paling sederhana sih tipe mahasiswa ya. Tipe mahasiswa gitu ya. Terus kemudian ada nama ya, tipenya string. Terus kemudian ada, saya nggak pakai nim ya. Misalkan ada tinggi badan ya. Tinggi badan tipenya integer dan ada berat badan tipenya integer ya. Nah, ini contoh deklarasinya ya. Deklarasi tipe bentukan. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat tipe bentukan struktur begini, si mahasiswa ini bisa kita panggil ya. Bukan kita panggil, kita gunakan ya. Nah, jadi sekarang cara menggunakan tipe bentukan struktur yang sudah kita buat gitu ya. Nah gitu ya. Buat apa kita membuat kalau kita tidak gunakan ya, ini kita akan gunakan. Caranya bagaimana ya? Misalkan ini program apa ya namanya, hitung yang berkaitan dengan mahasiswa aja lah ya. Hitung HS gitu ya. Terus ada kamus biasa ya. Ini kita pakai data yang ini aja ya. Nah ini ada tipe mahasiswa. Kita bikin MHS titik 2 mahasiswa kayak gitu ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi, nah ini nama variabelnya dan ini adalah nama tipe bentukan baru ya. Pembuatannya atau penggunanya sama saja seperti ketika kalau kita misalkan bikin n.2 integer gitu kan ya. N-nya nama variabel, ya mahasiswa juga nama variabel. Integer tipe data dasar, mahasiswa ini adalah tipe bentukan gitu yang kita buat tadi gitu ya. Tapi statusnya ini tipe bentukan atau tipe data sih sebetulnya ya. Ini juga tipe data gitu ya. Nah, Pak, bagaimana mengisi datanya? Nah, contoh ya, kita akan lihat bagaimana cara mengisi datanya. Ini saya ubah dulu ya. Nah, kalau si N kan gini diisinya, misalkan ya 10 gitu ya. N diassign dengan ini ya. Barangkali juga dosen lain ada yang pakai sama dengan, silahkan ya. Jadi ini artinya N diassign dengan 10. Nah, nilai N adalah saat ini 10 ya. Nah, saya menggunakan tanda panah ke kiri ya. Ini sebetulnya ceritanya tanda panah ke kiri ya. Ada simbol lebih kecil dari strip. Ini tanda panah ke kiri ya. Nah, artinya nilai angka 10 ini dimasukkan ke dalam N gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang mahasiswa? Nah, ya. Jeng, jeng, jeng. Ini saat-saat menegangkan ya. Kalau saya punya data, misalkan ya, ini ceritanya saya punya data ya. Si nama mahasiswanya misalkan ada mahasiswa namanya Abdan di kelas saya ya. Namanya Abdan. Tinggi Abdan misalkan 173 gitu ya. Dan beratnya 65. Itu ya. Ini saya kasih tanda kurawal artinya komentar ya. Ini tidak, kalau di running tidak jalan gitu ya. Data ini nanti akan dimasukkan ke dalam MHS ya. Nah, maka saya tulis gini nih. MHS titik nama ya. Isi bagian ini, si variabelnya disebut dulu tuh, ini variabel. Terus si komponennya itu ini adalah nama, tinggi badan dan berat badan ditulis ya. Jadi ini MHS nama, MHS tinggi badan ya, sama MHS berat badan gitu ya.
Nah, kalau mau diisi berarti ini tanda panah ke kiri gitu ya. Ini tanda panah kiri dia assign ya atau proses assignment. Ini tinggal kasih Abdan. Kok jadi Badan? Nah, karena tipe datanya string ya gitu. Kalau yang ini 173 gitu ya. Ini ceritanya proses masukin datanya di assign ya, bukan di input ya. Terus ini 65. Ya. Nah, perhatikan si tipe bentukannya tidak disebut-sebut lagi ya. Jadi MHS ini apa sih dari tadi? MHS dot nama, MHS dot tinggi badan, MHS dot berat badan ya. Jadi bukan MHS dot mahasiswa dot nama, bukan ya. Si mahasiswanya udah diabaikan gitu ya. Nah, bagaimana digoleng? Langsung aja ya sambil dijelasin ke golengnya ya. Nah, oke. Digoleng untuk kasus yang ini ya. Yang ini nih ya, yang saya kasih ini. Program hitung HMAS, Kamus type. Nah, yang type mahasiswanya begini nih. Type sama persis ya. Pakai keyword type terus mahasiswa. Nah, kalau digoleng bedanya pakai kurawal ya. Kurawal. Terus si nama langsung string gitu ya. Terus terbalik ya. Benar sih ya. Nama string. Ini kenapa ya? Oh, lupa. Pakai struct ya. Wah, saya lupa ya. Jadi ada type, nama tipe bentukan yang kita buat, terus ada struct ya untuk menandakan bahwa ini struktur ya. Kalau digolengnya ada struktur, di sini nggak ada ya. Type mahasiswa dikosongin gitu ya. Jangan lupa ya. Terus kemudian di bawahnya tinggi kepanjangan ya, tinggi badan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tinggi badan terus INT, terus ini berat badan, INT juga gitu. Tuh, udah beres deh ya. Yang baris 37 sampai 41 kalau saya translasi ke dalam goleng baris 4 sampai 8 ya. Terus untuk baris 42 dan 43 yang sebelah kanan ini gimana? Nah, ini kita yang seperti biasa aja. Var MHS lalu nah, saya minta jawab. Ini titik-titiknya diisi apa? Ayo. Diisi apa nih titik-titiknya? Mahasiswa. Mahasiswa ya, aduh. Itu pertanyaan gampang ya. Terus kalau N diisi apa? Integer, Pak. Integer. Oh, INT dong, bukan integer. Ya, apa maksudnya INT? Oh, oke ya. Terus N diisi dengan 10. Nah, kalau yang ini MHS titik dot nama sign dengan dan Ida Sola. Terus MHS dot tinggi badan 173 ya. MHS titik berat badan sama dengan 65 ya. Itu kan diisi secara itu ya. Kalau mau dicetak kan pakai ini ya. MHS dot nama koma ya. MHS dot tinggi badan seperti yang biasa aja sih ya ini. MHS dot berat badan. Oh, ini karena belum ada impact ya. Oh, N-nya nggak kepake, iya sih ya. Ya sudah, N-nya kita buang dulu aja ya, kan itu mah udah biasa ya. Nah, kalau kita run go run test.go. Nah, itu dia ya. Dan 173,65 ya. Sampai sekarang kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh silakan nanya ya. Oke, silakan Duit.
Agnes Moses Simanjuntak. Mangga Simanjuntak. Pak, izin bertanya. Hmm. Kalau misal kita mau kayak manggil si variabel yang di pembentukan itu kayak di FMT scan tuh penulisannya gimana ya, Pak? Untuk mengisi melalui scan ya. Iya, Pak. Oke, sama saja ya. Ini saya ganti aja nih ya. Pakai ampersand gitu tuh ya, ampersand. Ampersand kan biasa kita isinya pakai itu ya. Tapi ini dikasih koma gitu, ini kasih koma, ini dibuang ya. Gitu kan? Tuh sudah dikasih kurung, ya pakai MT scan gitu. Jadi deh ya. Abdan 173.65 tuh keluar ya. Gimana? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Silakan yang lain, barangkali ada yang ingin nanya. Pak, kalau namanya panjang, kata dia, ada nama pertama, nama kedua, nama ketiga, gimana? Oke, kita buat aja di sini ya. Type, nama. Nah, ini nama ini sama ini kan konflik ya. Kita coba dulu nih kalau kayak itu boleh nggak ya? Terus ini app name aja ya. Pakai ini terus mid name gitu ya. Terus satu lagi last name gitu ya. Nah, ini ya disatukan dia. Cara nulisnya karena sama-sama string semua boleh dilurusin gini nih ya. F name ini first name, mid name untuk nama tengah, last name untuk string ya. Dan ini kita kasih ke nama itu ya, nama. Cuman aneh ya. Ini nama MHS aja ya. Nah, biar nggak pusing. Nama MHS bertipe nama. Nah, itu. Jadi apa ya? Nama tipenya bertingkat ya. Ini nama MHS, ini nama MHS. Nah, sekarang nama MHS-nya tidak hanya satu ya, kan ada 3 gitu. Jadi di sini harus kita kasih lagi nih app name gitu ya. Kalau kita mau masukin 3-3-nya, berarti wah, ini kita bikin begini aja ya. First name, terus ini mid name, terus ini satu lagi last name ya. Sementara yang ini fmt.scan, nah kayak gitu ya. Jadinya ini juga harus diubah nih ya. Panjangan sih ini sebetulnya bisa satu baris, tapi karena kepanjangan jadi akhirnya saya pecah untuk nama di atas dulu ya ini. Yang ini gini aja. Oke, itu ya. Jadi ya, untuk data nama ini saya tampung di sini, sementara untuk tinggi dan berat situ ya. Untuk pencetakannya MHS nama MHS.appname, MHS.nama MHS.midname gitu ya. Harus sesuai ya penyebutannya. Nah, coba kita run ya. Nah, ini si kursornya kedap-kedip di situ, dia nunggu first name tuh yang pertama ya. Misalkan namanya Muhammad ya. Itu untuk first name. Saya masukin lagi, saya kasih spasi Abdan misalkan ya. Terus kemudian saya tahu nggak nama belakangnya ya. Misalkan hebat ya. Terus kemudian kan boleh kalau scan tuh boleh kita isi juga lurus ya. Tadi 173 sama 5 kayak gitu ya. Kita lihat.
Nah, itu dia ya. Ahmad Abdan hebat 17365 ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, Ahmad Jaki Suhail, silakan. Permisi Pak, mau bertanya, kalau misalnya kita mau mendata lebih dari satu orang, gimana itu ya Pak penulisannya? Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Wah, Suhail mantap ya. Kan eh, aneh ya kalau mahasiswanya cuma satu ya. Padahal kita banyak nih mahasiswanya gitu ya. Cara yang paling tepat kita akan menggunakan array ya. Cuman materi array tidak kita apa? Tidak kita bahas dulu hari ini ya. Eh, jadi array itu nanti satu cara bagaimana data-data dengan tipe yang sama dikumpulkan gitu ya. Eh, menjadi data yang berkelompok gitu ya. Contohnya misalkan ada 10 mahasiswa gitu ya, atau 100 mahasiswa gitu. Nanti kita akan menggunakan sebuah variabel bernama tabel mahasiswa gitu ya, bertipenya array. Nah, materi tentang array tidak akan kita bahas di sini ya, karena sekarang materinya tipe bentukan saja. Mungkin nanti sama dosen kelasnya ya. Nah, solusinya bagaimana untuk kasus mahasiswanya banyak tapi tidak menggunakan array? Ya, itu sangat susah sih ya. Tapi kalau datanya cuma misalkan 3 orang ya, ya sudah ya. MHS 1 gitu ya. MHS 2, MHS 3 gitu tuh. Jadi kepaksa kita bikin pembedanya dengan kayak nama variabel yang berbeda ya. Sehingga ini MHS 1, MHS 1, MHS 1 gitu. Ini M1, M1 gitu ya. Untuk MHS 2 ya begini jadinya ini ya. 2, 2, 2, 2, 2 ya. Aduh, MHS 3 ya harus sabar jadinya ini ya MHS 3. Padahal kalau menggunakan array nanti luar biasa array itu ya. Oh, ini kurang X ya. Nah, udah deh ya. Ini untuk menampung data dari piranti masukan. Ya, ini jadinya harus MS1, 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 M1 ya. Ini kalau mau kerja capek, jadi ini kan ya, kerja capek. Tapi sebenarnya bisa menggunakan ulangan sih ya. Ya, kita lihat cara capeknya dulu ya. Jadi pakai perulangan saja ya. Tapi menggunakan perulangan sih nggak bisa juga sih ya. Nah, oke, saya akan menggunakan sebuah file ya, misalkan input.txt, supaya datanya dipanggil dari file aja ya. Namanya misalkan AA, BB, CC gitu ya. Atau sebentar ya, A1, B1, C1 ya. Terus tadi 170, 65 gitu ya. Ini datanya ya. Ini nama pertama, nama kedua, nama ketiga gitu ya. Ini A2, A2, C2, ini A3, B3, C3 ya. Nah, ini 3 misalkan ini 165, ini 7, ini 100. Maaf. Nah, ini saya sudah sediakan datanya ya. Jadi MHS1.nama .fname nanti akan diisi dengan A1, yang mid name B1, yang last name C1. Adapun untuk tinggi dan berat badannya itu 17365 ya. Oke ya, kita panggil ya. Nah, cara manggilnya gini nih, kalau kita punya data
kan males ya ngetiknya. Ini akan dipanggil di dalam ini ya. Cara manggilnya gini, input.txt ya. Go run test.go, jadi saya akan running test.go, tapi data yang dibacanya dari sini gitu ya. Nah, cara membuatnya buat file plain text ya. Mau pakai .txt, mau .dat ya. DAT ya, boleh ya. Pokoknya yang plain text gitu ya. Bebas. Kebetulan saya pakai namanya input ya. Dan itu harus ditaruh di folder yang sama. Ini saya foldernya Ramadan Tiba ya. Input dan ini tadi tes gitu ya. Di folder yang sama. Ya, kita run ya. Tadat. Nah, benar kan? A1, B1, C1, A2, B2, C2. Dan ini informasi mengenai tingginya ya. Sampai situ gimana? Apakah jelas atau ada yang ditanyakan? Silakan ya. Oke, wih, senang saya. Fergi Alfandi Ramadhani. Silakan. Mau tanya Pak, Ya. sebenarnya aku masih bingung keunggulan dari tipe data tuh sama function-function lain tuh apa ya Pak ya? Atau mungkin kayak contoh soalnya kayak gimana? Kan pasti berbeda-beda ya kayak kan. Contoh fungsi itu kan kayak buat return. Terus kalau procedure itu kan tanpa return tuh. Kalau misalnya type tuh kayak gimana Pak? Yang ini, tipe bentukan ini. Iya Pak. Saya kasih contoh seperti apa ya, misalkan ya. Ini kasus ini saja ya. Ini kasus ini saja. Kalau saya mau menghitung rata-rata berat badan ya. Ini saya bikin ya, ini ya, misalkan ya. Var rata-rata tinggi badan dulu deh ya. Tipenya karena rata-rata di plot 64 ya. Maka di sini kan tinggal rata-rata tinggi badan diasain dengan kira-kira rumusnya apa nih? Bagi 3 ya. Yang dijumlahin apa coba? Ada yang bisa bantu nggak? Semua tinggi badan 3 mahasiswa itu, Pak. Ya, berarti yang ini ya. Copy gitu kan ya. Manfaatkan aja teknologi copy paste ya. Copy. Copy ya. Oh, tapi karena tinggi badannya jenisnya integer, sementara yang diharapkan float 64, kita lakukan konversi ya. Konversi tipe. Kita bikin gini ya. Typecasting float 64 ya. Coba kita run ya. Oh, rata-rata tinggi badan. Belum di print ya? Lupa ya. Oke. Nah, udah. Dapat ya. 173 tambah 165 tambah 159 dibagi 3. Jadi dapat rata-ratanya tuh ya. Pertanyaan yang tadi ya, silakan. Ada yang mau nanggapin, Nyoman? Maaf, Pak. Tadi saya mau bertanya lagi. Untuk jawabannya lanjut aja, Pak. Gimana? Tadi saya mau nanya tentang struct-nya. Cuman Bapak lanjut aja untuk menjawab pertanyaan dari teman saya tadi. Oke, iya. Terima kasih ya. Jadi tadi pertanyaannya masih bingung menggunakan atau manfaatnya apa sih perbedaan dengan yang lain gitu ya. Kita perhatikan sekarang ya. Kalau kita akan membuat
supaya data-data ini nih yang semuanya itu masuk ke dalam komputer ya, tanpa menggunakan tipe bentukan ini gimana caranya? Coba. Itu akan jadi lebih rumit loh ya. Nah, ini kita tutup dulu ya. Nah, gitu. Oke, gimana caranya nih? A1, B1, C1 itu kan nama pertama, kedua, ketiga dari mahasiswa pertama kan. 173 sama 65 adalah tinggi badan dan berat badan dari mahasiswa pertama ya. Jadi saya akan bikin nama pertama mahasiswa 1.2 pakai par ya, lupa ya. Par ini string gitu ya. Par string gitu ya. Oh ya. Nah, ini nama pertama, nama kok salah ya, ini nama kedua harusnya ya. Mohon maaf. Ini nama akhir, last name ya. Mahasiswa 1 gitu kan ya. Ini untuk A1, B1, C1. Sekarang 173 sama 65 ya. Per tinggi badan MHS 1 berarti INT gitu ya. Per berat badan MHS 1 INT. Nah, coba perhatikan. Ada 5 ya. Oke, untuk yang baris kedua yang ini A2, B2, C2 kita bikin lagi dong. Tapi ganti jadi ininya 2 gitu ya. 2, 2, 2, 2 ya. Terus kemudian ini tinggal ganti 3, 3, 3, 3, 3. Oke, jadi data 1, 2, 3, 5 kali 3 ya. Kolomnya ini kan ada 3 ya, 5 ya. Terus barisnya ada 3, 15 data ya. Kita menggunakan variabelnya berapa nih? 15 juga kan? FMT scan ampersand Nah, saya belum beres, tapi saya udah merasa, aduh, hidupnya terasa susah ya. Nah, kini kan kerasa susah nggak ya, kira-kira? Karena variabelnya lebih banyak nih. Nah, ini ganti dengan, sorry, ini ya. Nah, gitu kan. Oke, udah beres ya. Tinggal baris yang berikutnya. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. 2. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3 ya. Sekarang itu baru pembacaan loh ya. Kita akan cetak ya. Kalau cetak kan jadinya ini ganti jadi print lain. Ini juga print lain. Ini print lain. Terus ampersandnya ini dibuang satu-satu karena kita akan mencetak nilai ya, bukan alamat memori ya. Oh, ini ada yang kurang nih. Untuk pembacaan data saja kita jadinya lumayan ribet ya. Nah, anggap udah beres ya, kita coba
run lagi, manggil. Nah, sama ya, ada yang salah nih. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, udah beres ya. Nah, begini caranya kalau kita tidak menggunakan tipe bentukan ya. Padahal tadi deklarasi-nya itu jadi lebih sederhana gitu ya. Kayak gini nih. Nah, perhatikan yang ini. MHS1, MHS2, MHS3 itu adalah mahasiswa, yang mana mahasiswa itu terdiri dari komponennya ini, dan nama mahasiswa terdiri dari komponen ini gitu ya. Jadi lebih terstruktur sih sebetulnya ya. Gimana? Kebayang nggak? Berarti Pak, Mm-mm. kalau untuk tipe data tuh kayak buat nyimpen si data yang dari function. Jadi function itu bukan buat ngitungnya tuh. Nah, tipe data tuh buat nyimpen si hitungan tersebut gitu ya Pak? Tipe data itu kalau di ini kan ke variabel, nah variabel itu untuk menyimpan datanya gitu ya. Kalau tipenya itu tipe dari variabelnya sih gitu ya. Jadi cerita ini tipe bentukan ini adalah satu cara mengelompokkan elemen-elemen yang berhubungan gitu ya ke dalam satu tipe baru gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi MHS1, MHS2, MHS3 itu ada yang sama gitu loh. Apa yang sama? Dia punya nama, punya tinggi badan, punya berat badan gitu ya. Udah saya kelompokkan aja. Nah, ini cara mengelompokkannya gitu ya. Terus kemudian nama mahasiswa ternyata sama juga. Dia ada first name, mid name, sama last name. Ya udah, kita bikin tipe baru gitu ya. Adapun subprogram fungsi, prosedur ya, itu rekursif itu adalah satu modularisasi perintah sih gitu ya. Bukan modularisasi data. Kalau ini termasuk kayak modularisasi data sih ya. Membuat data-data itu terkelompok gitu ya. Kalau yang fungsi itu ini gitu ya. Satu cara bagaimana instruksi-instruksi atau perintah-perintah dalam program kita ini kita kelompokkan aja ya. Contoh nih, pembacaan data sama pencetakan data ini kita bisa bikin fungsi ya. Yang ini konsep ini udah paham ya bahwa eh, perintah dengan cara biasa manual bakal lebih panjang, lebih agak susah di tracingnya juga gitu ya. Dan itu akan menimbulkan kesalahan ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagian ini ya. Yang ini saya tutup dulu ya. Ini kan semuanya pembacaan data ya. Ya enggak? Bagaimana caranya supaya ini jadi satu prosedur gitu ya. Jadi di sini nanti ada baca data gitu ya. Nah, baca data terus nanti ininya MHS1, MHS2, tipenya mahasiswa. Jadinya gini ya. Pakai asterisk. Nah, gitu ya. Tapi coba lihat ini kita cut aja dulu ya. Kita cut. Kita bikin fungsinya di luar sih ya. Prosedur baca data dalam kurung. Nah, sebentar ya. Tadi itu saya taruh dulu di sini aja ya. Ini saya buang dulu. Ini juga rata-ratanya saya buang dulu aja ya. Karena kita menggunakan subprogram lain ya, maka deklarasi tipe ini harus bersifat global. Oleh karenanya itu, ini kita keluarkan dan ditaruh di luar fungsi main, taruh di sini ya. Tuh, berarti kan ya, kan udah belajar ya.
yang namanya variabel global sama lokal. Nah, yang ini namanya bukan variabel global, tapi tipe bentukan struct global. Yang ini, yang dua ini ya. Artinya apa? Bisa dipanggil di luar dari fungsi yang ini gitu ya. Nah, ini saya cut dulu supaya nggak pusing ya, saya taruh sini aja lah. Nah, gitu, saya taruh situ. Nah, perhatikan ya. Jadi deklarasi tipenya di luar ya. Tapi kalau di sini deklarasi lokalnya gitu, lokal dari si main gitu ya. Baca datanya ya tinggal gini aja sih ini. MHS1 gitu ya. MHS2, MHS3, tapi ini adalah tipe mahasiswa dikasih asterik gitu ya. Ingat ya, kalau di ininya pseudokonnya in out ini ya. Terus nanti cetak datanya, cetak data dalam kurung MHS1, MHS2, MHS3. Nah, kalau yang ini tidak perlu kok kurungnya di situ. Sini nih maksud saya. Ring gitu ya. Jadi ada prosedur baca, ada prosedur cetak ya. Nah, gitu aja didempetin. Nah, kalau cetak data belum ya. Prosedur cetak data. Nah, kayak gitu nih ya. Masih banyak merahnya ya. Karena masih banyak merahnya, kita perhatikan baris 19. Ini ada parameter aktual yang dikirimkan ke dalam prosedur baca data. Di sini nggak ada ya. Saya bikin gini aja, A, B, C, boleh ya. Sama ininya, oh ini sih di sininya mah enggak ya. Saya suka lupa. Di sininya mah enggak. Nah, di sininya yang harus mahasiswa. Dan ini harusnya kan ini ya. In out tuh kayak gini tuh. MS1, MS2, MS3 ya. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, di sininya A, B, C. Ya udah ini. A, ini B, ini C. A semua ya. Ini A, ini A, ini B, ini B, ini B ya. Ini C. Kalau pakai array nanti akan terasa lebih mudah ya. Ini MHS1, MS2, MS3. Baca data. Ini juga harus pakai ampersand ya. Kalau yang ini nah ini enggak ya. Wah, agak lumayan harus teliti. Oke. Ini sebenarnya udah bisa melakukan, kalau cetak data ini nggak usah ya. Ini harusnya saya ngejelasin pseudocode-nya juga ya. Coba ya, ini satu global gitu ya. Kalau di ini jadinya harus kepaksa begini nih. MHS
ini nggak ada. Jadi ini MHS1, MHS2, MHS3 ya. Tapi yang ini kamusnya lokal ya. Terus baca data dalam kurung MHS1, MHS2, MHS3. Cetak data dalam kurung MHS1, MHS2, MHS3 gitu kan ya. Terus ini end program. Nah, kalau di program utamanya ini kan ya. Oh, nama ya. Ada nama ya satu lagi ya. Ini berarti ini kan nama MHS. Ini badan. Oke, satu lagi type nama. Oh, kadang-kadang ya saya kasih tahu juga kalau di dosen itu atau buku ya, kadang-kadang ke kanan juga boleh tuh. Kayak gini nih. Type name. Itu nulisnya gitu ya. Sama last name. Boleh-boleh saja ya. Nah, ini tipe datanya -2 string. Nah, gitu. Ke kanan langsung. Tapi kalau mau konsisten ya udahlah ke bawahin aja. Oke, nah ini sama ya. Berarti bagian ini sama dengan ini nih. Type name, type mahasiswa, struct ya ini. Terus lokalnya ya ini ya. Mana lokalnya? Nah ini lokal ya. Terus kemudian baca data sama cetak data ya ini ya. Nah, tinggal bikin prosedurnya kan ya. Prosedur baca data. Saya pakai variabel ABC ya. Tipe datanya mahasiswa, dan karena ini fungsi prosedur berarti harus ada apa? Ada yang tahu? Harus ada apa? Kalau prosedur di bagian parameternya di sininya ada yang kurang nih. In out, Pak. Oke, mantap. In garis miring out ya. Artinya A, B, C itu ketika dijalankan, baca data ketika dijalankan nilai A, B, C-nya ada perubahan ya. A, B, C terdefinisi sembarang ya. Boleh ada isinya, boleh ada tidak isinya ya. Terus A, B, C berisi nilai gitu ya. Nah, tentu saja karena A, B, C itu adalah mahasiswa, tipe datanya dan mahasiswa ada komponen-komponennya, berarti ini seluruh komponen gitu ya, A, B, C berisi nilai gitu ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke, jadi ini kamusnya sama N prosedurnya kurang lebih isinya seperti ini aja ya. Ini berarti input. Wah, ini saya kalau ketikin banyak nih ya. Contoh aja lah satu ya. Berarti ini A titik app name titik nama mahasiswa dulu ya. Nama underscore MHS titik app name ya. Nah, ini untuk mengisi data nama mahasiswa app name ya. Kalau untuk yang selanjutnya lagi, ini berarti mid name ya. Mid name. Terus yang ketiga, ini berarti last name gitu ya. Sebentar yang bawahnya, ini kan A titik tinggi badan saya ya. Terus A titik berat badan ya. Karena si mahasiswa ini tinggi badan, berat badan udah cukup gitu ya. Ini untuk yang A. Yang B-nya belum. Bikin yang B-nya. Bikin yang C-nya. Itu. Ini B. Ini B. Ini B. Ini B. Ini B. Ini C. Ini C. Ini C.
ini C, ini C ya. Kayak gitu tuh untuk prosedur baca. Kalau prosedur input, prosedur cetak data ya. Cetak data hampir mirip dengan yang ini nih. Tapi hanya in saja ya. Kamus. Oh, ini bukan kamus ya. Algoritma. Sorry, ini kamusnya tidak ada apa-apa ya. Nah, kalau di sini sekarang ABC-nya bukan terdefinisi sembarang, terdefinisi ya. Berarti sudah ada datanya dan kita peduli datanya ada ya. Terus yang ini berarti data A, B, C tercetak di layar ya, atau nilai ABC dengan beserta komponennya tercetak di layar ya. Terus bagian algoritmanya and prosedur. Nah, kurang lebih sama ya. Ini tapi ganti ini saja sih output gitu ya. Ini output. Ini output. Ini juga output. Kalau ada yang salah ketik, kabarin saya ya. Saya kadang-kadang juga pas ngejelasin suka kelewat. Nah, udah deh. Coba kita run ya. Clear. Ah, ada yang salah. Coba perhatikan. Kayaknya ini kayaknya seperti ini. Saya suka agak kurang. Coba ya. Soalnya suka agak misterius juga sih. Hmm, hmm, hmm. Ampersand itu dihubungkan dengan ini kan asterik ya. Coba ya, kita ulang ya. Mudah-mudahan sekarang berhasil. Nah, berhasil ya. Seperti itu ya. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya menghubungkan antara subprogram dengan ini ya. Apa ya? Ini subprogram dengan tipe bentukan struktur ya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, tadi yang ingin bertanya silakan. Siapa ya, lupa saya. Silakan, yang mau bertanya tadi siapa namanya? Atau ini cukup jelas? Oke. Sekarang saya minta kita akan mencetak rata tinggi badan, ininya tipenya float 4 ya. Di sini nih. Dalam kurung. Ini nanti MHS 1, MHS 2, MHS 3 ya. Sorry. Gini. Nah, ya. Saya akan, oh iya, silakan yang mau nanya.
Oh Pak, ini kalau bisa ini Pak sekalian kasih tambah berat badan rata-ratanya Pak. Ya, ini kan sampel ya, salah satu saja sih ya. Kalau eh, repot juga kalau kita membuat banyak ini ya, cukup satu aja ya. Kan nanti Anda bisa kerjain ya buat tugas Anda ya. Oke, ini diisi apa di sini? Ada yang tahu? Oke, bagian sini kira-kira apa? Parameter formalnya diisi apa? Apakah ketiga tinggi badan mahasiswa tadi dimasukkan ke sini atau gimana? Ayo, mana? Ada yang bisa jawab nggak? Iya Pak, untuk data mahasiswa 1 atau ABC buat menampung variabel buat menampung tinggi badan mahasiswanya Pak. Ya, jadi sama gini ya. Kan ceritanya ABC dot anu-anu semua itu kan sudah berisi data ya. Ya, betul ya. Jadi sudah aja. Sorry, MHS1, MHS2 itu sudah ada datanya ya. Ya sudah aja nih. Kayak yang di bawah aja ya, pakai ABC saja gitu ya. Nah, ini tipe datanya apa di sini? Siswa ya. Itu kan ya. Terus yang ini keluarannya apa? Tipe keluarannya. Float 6 Pak. Plot Pak, plot. Wih, kalau ditanya ini mau udah pada ngejawab plot ya. Terus ini return-nya apa di sini? Diisi apa nih return? Sama seperti tadi Pak, yang A nama mahasiswa, terus dot tinggi badan itu, Kayaknya sih enggak. terus Coba dibagi perhatikan. untuk ketiga datanya. Kalau tinggi badan itu datangnya dari mahasiswa kan? Iya Pak. Jadi kalau si A ini levelnya sama dengan mahasiswa kan? Si A Iya ini. Pak. Jadi kalau untuk dapat tinggi badan jadi A dot apa? A dot tinggi badan. Ya, sip ya. Tinggi badan. Ditambah B dot tinggi badan. Ditambah C dot tinggi badan. Nanti dibagi 3 ya. Nah, cuman problemnya harus di typecasting ya. Ini plot 64. Gitu deh ya. Sudah bisa di-run ya. Clear. Nah, ini 165,66666 gitu ya. Sebetulnya yang cetak ini nggak perlu diproses juga ya. Ya, silakan kalau ada yang nanya. Pak, untuk izin bertanya, jika fungsinya itu ngembaliin tipe data, tipe bentukan stroke itu bagaimana Pak? Oke, Anda pasti sedang eh, sambil ngelihat TP ya, tugas pendahuluan praktikum ya. Oke, itu sebetulnya eh, kayak konstruktor ya. Saya kasih contoh yang lain aja ya, biar lebih seru ya. Ini mungkin contohnya agak kurang ini ya. Misalkan hello.go ya.
Oke, misalkan saya punya tipe apa ya, yang paling bebas, coba sebutin lah apa dari kehidupan kita, sebutin aja benda, kira-kira apa? Nyoman yang barusan coba punya ide soal apa? Gimana kalau nilai mahasiswa, Pak? Nilai mahasiswa. Berarti ini sekarang bendanya mahasiswa dong, ya nggak? Iya, Karena Pak. cari yang lain lah ya. Buku gimana, Pak? Buku. Buku, betul ya. Sip. Buku Struck ya. Terus dia ada judul ya. Judulnya String kan, terus ada penulisnya ya, nama penulisnya String. Sama satu lagi mungkin tahun terbit ya. INT gitulah. Oke. Kemudian sip. Kemudian ada eh var, misalkan tuh ya, boleh ya. Jadi saya punya variabel novel, tipenya buku gitu ya. Tapi novelnya tidak satu, Pak. Oke, novelnya berapa nih? N1, N2, ada 2 novel aja ya. FNT, scan, ini ceritanya gini ya. Saya baca pertama N1 dot judul ya. Itu kan ya. N1 dot judul gitu ya. Aman? Aman ya. Terus Aman, Pak. kemudian ampersand N1 dot penulis ya. Itu maksudnya nama penulis sih gitu ya. Terus ampersand N1 dot Tahun terbit, Pak. ya ya. Tahun terbit ya, tapi ini kalau ini sih membuat ini ya. Saya kasih dulu aja lah judul, salah-salah ya, ini penulis. Ini atau gini satu dulu aja ya, N1 penulis sama ini tahun terbit gitu aja lah ya. Jadi saya punya variabel judul sama penulis, ini string, terus kemudian saya punya variabel tapi harus dibedain nih ya. Ini saya kasih judul buku aja ya, supaya nggak bingung. Ini penulis buku, ini tahun terbit buku gitu ya. Jadi beda variabel sengaja saya pilih supaya kalian tidak bingung ya. Saya ulangi ya. Jadi buku ini tipe struct ya, tipe bentukan struct, ada judul buku, penulis buku, tahun terbit buku. N1 nanti ini adalah novel ke-1 berjenis buku itu ya. Jadi ada N1 judul buku. N1 dot judul buku, N1 dot penulis buku, N1 tahun terbit buku. Dan ini terus ada judul, penulis, tahun terbit gitu ya. Datanya akan saya simpan dalam variabel yang biasa aja nih ya. Pertama gini dulu ya. Jadi ini saya ganti ya. Di inputnya itu mungkin Laskar Pelangi misalkan ya, untuk judul penulisnya Andrea Hinata. Ini saya kasih underscore supaya kebaca ya. Terus tahunnya tahun berapa ya Laskar Pelangi itu? Anggap saya tahun 2000 lah ya. Tapi kayaknya lebih itu ya. Coba kalau mau ini ya. Laskar Pelangi. Oh, tahun 2008 ya. Oh, Riri Reja. Oh, Riri Rejanya filmnya ya. Well, 2005 ternyata ya. Nah, gitu kan. Jadi ada judul, buku, penulis sama 2005 ya.
Dan gini ya, saya ingin si N1 ini desain dengan ini supaya masuk ke dalam data ini. Ya, jadi saya bikin satu punch ya, create new book. Aduh, pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Indonesia saya ya. Buku baru misalkan ya, atau sebetulnya penciptaan buku baru. Nah, gitu ya. Masukannya apa? J, P, dan P misalkan ya. Dan ini tipenya kalau si J dan P ini string ya. Kalau si T ini INT. Nah, kalau digoreng tuh bisa begini nih. Jadi J sama P tipenya string, T-nya INT ya. Ini J itu judul buku sih. Atau pakai ini jadel, ini pen, ini THN P gitu ya. Terus tipenya ya, tipe keluarannya apa? Ini yang ditanyakan kan ya? Betul ya? Betul, Pak. Nah, ini kita tulis buku. Gitu ya. Jadi kita bisa membuat return type itu dalam bentuk tipe bentukan gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini tinggal gini aja. Return atau kita ciptakan dulu ya di sini ya. var B buku gitu kan ya. Terus di sini B titik JDL B. Oh, bukan gitu ya. Gitu aja sih. Nah, di sini B titik dari judul buku ini diassign dengan JDL gitu. B titik JDL kok JDL. Karena si B ini adalah tipenya buku, maka kan ada komponen judul buku, penulis buku ya. Ini diisi dengan pen B titik tahun terbit diassign dengan THN_T ya. Tahun terbit buku. Nah, terus di return B gitu. Sehingga di sini kita panggil aja nih. Dalam kurung. Ini masukkan parameter aktualnya. Oh, tipe terus. Tuh ya. Jadi si N1 itu sebenarnya udah ada datanya ya. Nah, saya cetak ini juga nanti keluar ya kalau digoleng mah ya. Saya ulangi ya. Ini kalau kalian nanti belajar pemrograman berorientasi objek ya, ini sebetulnya semacam konstruktor ya. Jadi kita memanggil satu fungsi untuk menciptakan ini nih, sebuah variabel. Isinya di dalamnya apa? Judul, penulis, tahun terbit. Judul, penulis, tahun terbit ini dibaca dulu oleh Piranti masukan ya. Dibaca melalui press scan, nanti dimasukkan ke sini. Kayak ini kan. Jadi si judul nanti masuk jadi JDL, penulis jadi pen, tahun terbit jadi THT_T gitu ya. Nah, terus kemudian kita bikin variabel lokal B, di mana si B tipenya buku, ya, tipe bentukan buku. Nah, si B ini kan ada komponen judul buku gitu kan, tuh lihat ke atas ya. Terus ada penulis buku, ada tahun terbit buku. Nah, diisi dengan data yang kita masukkan di parameter formalnya. Masuk. Udah gitu dari return B, dan B ini tipenya buku gitu ya. Maka kalau dicetak, data ini masuk tuh ya. Coba kita clear. Hello.
Ya, tuh ya. Ada kan Laskar Pelangi Andre Hinata 2005 ya. Cuman ini saya pakai print lainnya begini kan. Jadi kalau mau ya harus ada cetak data ya. Gimana? Yang nanya tuh siapa barusan ya? Suhail? Atau siapa? Saya Pak, Siapa? Inyoman Gede Bijana Putra Pak. Ya, gimana jawaban saya cukup jelas nggak? Cukup jelas Pak, cukup jelas. Oke. Ini cara Terima kasih Pak. sama-sama menciptakan variabel dari tipe bentukan ya. Terima aja dulu ininya datanya, terus kita bikin fungsi create ini nih. Ya. Ini untuk soal TP ya. Soal TP ada yang kayak gini ya. Mm-mm. Tugas pendahuluan praktikum ya. Mm-mm. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan tadi. Silakan ada yang ditanyakan nggak? Yang lain? Bebas ya. Di kelas IT 4801 kok nggak ada suaranya? Kalau nggak ada, saya bikin soal satu ya. Buatlah program untuk menghitung, wah ini ya, menghitung apa ya? Total luas dari persegi panjang ya. Oke, ini ya. Persegi panjang didefinisikan dengan tipe bentukan struct ya. Nah, ini soalnya gitu ya. Dengan elemen dengan field gitulah ya. Dengan field persegi panjang itu ada panjang kan ya. Bertipe bertipe real aja dan lebar bertipe real juga ya. Selain kedua yang di atas tadi, terdapat field luas bertipe real ya. Nah ini soalnya begitu ya. Jadi program untuk menghitung tata luas dari persegi panjang. Katakan saja persegi panjangnya ada 2 saja lah ya. Jadi gimana nih jawabannya? Saya bikin ini dulu ya. Jadi program hitung total luas ya. Ini kamusnya, tapi ini ada global ya. Bantu saya dulu ya. Berarti ini saya tulis type, terus apa di sini nih? Coba bantu. Nama variabel tipe bentukannya Pak. Ya, kita sepakat aja persegi panjang ya. Terus di sini apa saja field-nya? Panjang Pak. Panjang sama lebar, tipenya Integer. real. Pak. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi satu luas Pak. Oke, Sama sip. tipenya real. Oke, luas ya. Nah, gitu ya. Persegi panjang ini bangun 2 dimensi ya. Ada panjang, ada lebar, dan itu ada luasnya gitu ya. Terus ada variabel kamus lokal ya. Kamus lokalnya apa kira-kira? P1 dan P2 aja ya. Tipenya apa? Kalau P1
dianggapnya panjang ya. PP aja ya. Eh, eh, Ya udah, persegi panjang 1, persegi panjang 2 ya tipenya. Tipenya apa nih? Real, Pak. Ada yang lain selain real? Integer mungkin, Pak. Ini persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Tipenya berarti Persegi panjang, Pak. persegi panjang ya. Ini tipe bentukannya mau dipakai ya. Sip. Nggak apa-apa jawab salah ya, santai aja ya. Ini kayaknya tabnya terlalu panjang nih saya. Nah, oke. Di sini ceritanya ada input ya. Input yang sederhana dulu aja lah ya. Jadi saya nggak bikin fungsi dulu. Kayak nggak bikin prosedur. Berarti ini itu kan ya. Jadi akan saya baca dari layar komponen panjang lebar dari kedua ini ya. Terus kalau saya mau isi luasnya berarti pp1 dot luas biasanya dengan apa nih? PP1 dot panjang dikali PP1 dot lebar, Pak. Ya, sip, mantap. Kalau yang tetangganya, yang PP2 luas? PP2 panjang dikali PP2 lebar, Pak. Ya, sip. Nah, kalau totalnya berarti ini totalnya berarti ini pakai totalnya berapa nih? Ya, kan ini menghitung total luas dari 2 persegi panjang ya. Jadi ini apa rumusnya? PP1 luas ditambah PP2 luas, bukan, Pak? Ya, betul. Kalau dicetak berarti tinggal output total gitu ya. Nah, ini matematika sederhana sih ya. N program. Oke. Pertanyaan saya adalah gunakan subprogram fungsi hitung luas dan hitung total ya. Nah, itu ya. Silakan ya dikerjakan ya. Kalau udah boleh nanti share screen ya. Jadi langsung aja ke dalam golengnya ya. Ini saya tutup. Nggak usah ditutup kali ya. Nah, silakan ya. Jadi bagian ini ya. Oh, ada yang baru masuk. Bagian yang saya blok ya. Program hitung tata luas ini solusi tanpa ini ya, tanpa proses subprogram. Saya minta ubah ya. Tapi dalam bentuk goleng ya. Jadi nanti ada fungsi hitung luas dan hitung total ya. Silakan ya dicoba dikerjakan. Untuk datanya, coba datanya misalkan 20 sama 5, terus 10 sama 4 ya. Kali kalau jumlahin kan ini 100,
ya 100 ya, sama 40 ya. Nah ini ya, 100 sama 80 berarti 180 totalnya ya. Silakan. Ada yang sedang mengerjakan? Kalau ada boleh kita lihat ya, share screen boleh lah ya. Jadi kita jawab bersama atau nobar ya. Di screenshot dulu aja ininya. Yang sebelah ini di screenshot ya. Oh, saya tunjuk aja ya. Dari kelas siapa ya? Ada William? Halo? William ada? Hmm, Mesia? Mesia sedang ngerjain nggak? Iya Pak, baru mulai Pak. Nggak apa-apa ya. Nobar, kami mau nobar pekerjaan Mesia ya. Silakan Mesia di share screen Mesia. Beliau Mesia Maaf Pak, ini nggak bisa Pak. nggak bisa karena oke. Inyoman Gede Bijana Putra sedang ngerjain nggak? Iya, Pak. Oke, silakan share screen ya. Kita nonton ya. Hmm, Oke, Pak. ya. Sebentar, Pak ya. Ya, silakan santai. Nah, sip ya. Ih, ini mah kayak mau praktikum aja.
Hmm. Oke Pak, seharusnya udah ini udah selesai Pak. Selesai. Coba di run. Tadi datanya 10.5 sama 10.4 ya. Oke Pak. Bentar ya Pak, masih Ya, di compile. ya siap. Oh iya Sudah ya, Pak. 10 ya. Lupa saya tadi 10 atau 20 ya. Oh 20 tadi ya. Coba di run sekali lagi dengan data 25 dan 24. Oke Pak. Oke benar ya. Nah tapi jangan ditutup dulu ya. Kamu Oke teh Pak, terima kasih. panggilannya siapa? Nyoman? Bijana bisa Pak, Dodo juga bisa. Bijana. Atau Dodo pun bisa. Oke ya. Kami ingin melihat programnya ya. Oke Pak. Silahkan yang lain pantau ya, plototi itu codingannya ya. Kira-kira apakah itu satu-satunya solusi atau ada solusi lain? Nah, wah keren, silahkan ya. Kira-kira ada solusi lain nggak? Jawabannya udah benar sih. Cuman barangkali ada solusi lain gitu ya. Yang juga benar ya. Kalau ada silakan raise hand. eh Nyoman, tolong bikin file baru di samping kanannya bisa nggak di apa ya Oke Pak. istilahnya? Eh, split split window bisa nggak? Red window.
Kayak kalau di Notepad sepertinya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya. Kalau gitu Iya. di copy semuanya, Ctrl A, taruh di ini ya. Ini Di mana itu, versi Pak? yang di new itu yang versi B-nya sekarang. Oke. Bentar, Nah, Pak. kan jadi ada dua bisa kita bandingkan sih sebetulnya ya. Ya, lagi pertanyaannya, apakah ada yang bisa melihat satu cara lain? Oke, kalau gitu pertanyaannya diubah ya. Di baris 26, parameternya ada A dan B, bertipe plot ya. Kalau saya ganti jadi misalkan PP, terus tipenya persegi panjang, bagaimana? Coba tolong diganti nyamannya. Di baris 26, ya, saya minta ganti PP, tipenya ya. Sorry, bukan tipenya ya, nama parameternya. Dan itu adalah tipe nggak pakai dot, nggak PP1, PP saja, persegi panjang tipenya. Tipe bentukannya. Nah, kalau saya ganti itu, berarti di baris 16 jadinya apa? Baris 16 dan baris 17 jadi iya, dan baris 17. Oke, jadi bodinya jadi apa tuh? Oke, ya. Terus kalau di baris 19 baris 30 ya, itu saya ganti jadi A, B persegi panjang. Oke, kalau gitu di baris 19. Nah, coba baca baris 16, nyaman. Kamu baca. Yang di ruas kanan itu coba baca. Ruas kanan dari baris 16. Yang ini, Pak. Ya, ruas kanannya ya. Itu ruas kiri. Yang ini, Pak. Coba baca. Hitung underscore luas dalam kurung PP1. Nah, coba enak kan bacanya ya? Hitung luas persegi panjang 1 kan ya? Iya, Pak. Betul. Yang bawah juga hitung luas persegi panjang 2 ya. Terus kalau yang baris 19 coba kita baca. Total sama dengan hitung total persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Ya ruas kanannya sih hitung total dari persegi panjang 1 dan persegi panjang 2 ya. Iya. Nah, ini bandingkan dengan solusi yang kamu tulis ya, coba. Yang solusimu. Nah, ini ya. Hitung luas, PP1 dot panjang, PP1 dot lebar. Jadi benar, cuman lebih kerasa ini ya, lebih luas yang tadi ya. Coba di-run deh. Lebih enak dilihat gitu, Pak, maksud Bapak. Kemudian hitung luas sampai 1 ya. Coba di-run, mestinya hasilnya sih sama saja, cuman kan lebih cara lain lah ya. Betul, Nah, Pak. benar kan sama ya? Oke. Iya. Sip. Terima kasih nyaman ya. Oke, Saya senang sekali nih ya. Barangkali itu saja ya pertemuan hari ini. Kalian udah 2 jam mendengarkan saya dan untuk praktikum minggu depan, nggak tahu nih hari apa saja. Saya rasa materi hari ini sudah bisa cukup lah untuk mengerjakan sama praktikum ya. Juga
Kalau nggak salah di LMS itu ada video ya. Kalau kalau kalian bisa nonton videonya, sama di situ ada video tentang tipe bentukan dan ada video tentang array ya. Coba ditonton bagaimana tipe bentukan dengan array berkolaborasi sehingga data yang kalian baca itu akan sangat bagus gitu ya. Maksudnya, iya ya. Jadi nanti ada cara penyimpanan data yang lebih sistematis, lebih terstruktur gitu ya. Dan itu akan menjadi modal untuk kalian membuat tugas besar ya. Karena selama ini kan datanya ditampung di variabel-variabel gitu saja ya. Tapi kalau tipe bentukan struktur dan ada array akan lebih mudah gitu ya. Ya, terima kasih Nyoman, bisa ditutup ininya. Oke, Pak. Baik. Ya, karena waktunya juga sudah habis ya. Tinggal 3 menit lagi. Kita akhiri saja pertemuan ini. Rekamannya nanti akan saya share ya. Seandainya ingin nonton lagi. Kita tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan jika ada kesempatan ya.